A few moments later. Duh, apa sih perang dingin itu? Apakah kalian pernah berpikir perang dingin adalah perang di musim dingin? Salah. Jadi, perang dingin merupakan persaingan dalam bidang politik, propaganda, teknologi, persenjataan, dan ekonomi antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Perang dingin terjadi dari tahun 1947 sampai 1991. Audio preview. 1. Perbedaan ideologi. Amerika Serikat menganut sistem kapitalisme dan demokrasi liberal, sedangkan Uni Soviet menganut sistem sosialis dan komunis. 2. Pengaruh Perang Dunia II. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi dua kekuatan utama di dunia. 3. Ketakutan akan penyebaran komunisme. Amerika Serikat khawatir akan penyebaran komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet ke negara-negara lain. 4. Perlombaan senjata. Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam perlombaan senjata yang melibatkan pengembangan senjata nuklir. Dan yang kelima, ada konflik di berbagai wilayah dunia. Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam konflik di berbagai wilayah dunia seperti Perang Korea, Perang Vietnam, dan Perang Afghanistan. Nah, faktor-faktor ini bersama-sama menciptakan ketegangan politik, persaingan ideologi, perlombaan senjata, dan konfrontasi di berbagai wilayah dunia yang akhirnya memicu terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang dingin juga memiliki hubungan erat dengan lahirnya fakta pertahanan seperti NATO dan Fakta Warsawa. North Atlantic Treaty Organization atau sering disingkat NATO atau Fakta Pertahanan Atlantik Utara adalah organisasi militer internasional yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, 27 negara Eropa, dan 1 negara Eurasia. NATO didirikan pada 4 April 1949 guna membentuk pengaruh Uni Soviet di Eropa. Uni Soviet merespons pembentukan NATO dengan mendirikan Fakta Warsawa yang beranggotakan negara-negara komunis di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Pembentukan Fakta Warsawa ditandatangani di kota Warsawa, Polandia pada 14 Mei 1955 atau 6 tahun setelah pembentukan NATO. Anggota Fakta Warsawa adalah Uni Soviet, Polandia, Rumania, Hungaria, Cekoslowakia, Bulgaria, Albania, dan Jerman Timur. Program bantuan The Marshall Plan merupakan suatu kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca Perang Dunia II yang diperuntukkan bagi negara-negara Eropa, khususnya Eropa Barat. Karena adanya The Marshall Plan, Uni Soviet merasa terancam. Marshall Plan dianggap sebagai upaya licik Amerika membeli Eropa agar berpihak pada mereka. Uni Soviet pun menciptakan Molotov Plan. Rencana itu yang diciptakan pada 1947 dalam rangka memberikan bantuan kepada pembangunan ulang negara-negara di Eropa Timur yang secara politik dan ekonomi bersekutu dengan Uni Soviet. Rencana tersebut awalnya disebut Rencana Saudara di Uni Soviet. Blokade Berlin terjadi pada 24 Juni 1948 sampai 12 Mei 1949 adalah salah satu krisis internasional besar pertama pada Perang Dingin dan merupakan krisis besar pertama yang menghasilkan korban. Hasil utama dari krisis Berlin adalah terbentuknya pemahaman baru antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Uni Soviet akan terus mendominasi sekutunya di Eropa Timur dan Berlin Timur, sementara Amerika Serikat dan sekutunya akan mengklaim Eropa Barat, Jerman Barat, dan Berlin Barat sebagai wilayah pengaruh mereka. Contohnya adalah Korea. Terjadi perang saudara antara kubu komunis dan kubu nasional, dan kubu komunis disokong persenjataan dari Uni Soviet. Melihat hal itu, pihak Amerika Serikat menyokong kebutuhan senjata kubu nasional. Terbentuk Korea Utara dan Korea Selatan. Hingga saat ini, perang belum selesai karena belum ada perjanjian yang menyatakan perang selesai. Hanya masih terjadi gencatan senjata.
Hal yang sama terjadi juga di Vietnam, namun di Vietnam kemenangan berpihak pada Vietnam atas sokongan Uni Soviet dan berhasil menggilas pagar istana Saigon dengan tank. Lalu ada juga Perang Kuba. Krisis ini terjadi setelah terungkap fakta bahwa Amerika Serikat telah mensponsori sebuah serangan ke Teluk Babi milik Kuba, sebuah negara komunis di Laut Karibia. Meskipun gagal, penyerbuan ini telah menimbulkan kemarahan Uni Soviet sebagai pemimpin komunis dunia maupun rakyat Kuba sendiri.